Rani duduk di tepi jendela ruang tamu rumahnya yang besar, menatap keluar ke taman yang rimbun dengan pepohonan hijau. Hari itu adalah salah satu hari yang biasa saja, seperti kebanyakan hari lainnya dalam hidupnya. Matahari baru saja turun ke ufuk barat, menciptakan siluet lembut di atas langit yang berwarna oranye kekuningan. Ada ketenangan dalam rutinitas harian yang tak pernah berubah. Bangun pagi, bekerja di kantor, kembali ke rumah, makan malam bersama keluarganya, lalu tidur. Rani adalah perempuan yang teratur, penyuka ketenangan dan keharmonisan. Rani adalah anak tunggal dari pasangan yang cukup dihormati di lingkungan sekitar, meski tak pernah menunjukkan sikap sombong atau ingin dikenal banyak orang. Ayahnya, Pak Arya, adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki sejumlah perusahaan di beberapa bidang, sementara ibunya, Bu Anis, adalah wanita yang lebih suka berada di belakang layar, mengurus rumah tangga dan berkeliling untuk kegiatan sosial. Kehidupan mereka, meski penuh kemewahan, selalu terasa seimbang, jauh dari kesan berlebihan. Rani, yang kini berusia 28 tahun, lebih suka menjalani hidup dengan sederhana. Pekerjaannya di sebuah perusahaan desain interior memberi kebahagiaan tersendiri. Ia selalu merasa puas dengan setiap proyek yang diselesaikannya, baik itu merancang desain ruang kantor, rumah tinggal, atau kafe kecil. Baginya, pekerjaan itu lebih dari sekadar sumber penghasilan. Itu adalah cara untuk mengekspresikan kreativitas dan membangun sesuatu yang indah dari awal hingga selesai. Di luar pekerjaan, Rani menyukai kegiatan berkebun. Setiap sore, ia akan meluangkan waktu untuk merawat tanaman di halaman belakang rumah. Dengan telaten, ia memangkas dahan-dahan yang terlalu panjang, memberi pupuk, dan menyiram tanaman dengan penuh perhatian. Taman yang luas dan asri itu menjadi tempat yang sangat ia nikmati untuk melepas penat. Tidak ada yang lebih menenangkan selain duduk di sana, dikelilingi bunga-bunga yang bermekaran. Meskipun hidupnya terasa lengkap, di dalam hati Rani, ada satu hal yang selalu terasa kurang, cinta. Ia tumbuh dengan contoh yang baik dari orang tuanya, yang meskipun sibuk, selalu menunjukkan rasa sayang satu sama lain. Namun, ia belum pernah merasakan hubungan yang sama dalam hidupnya. Rani pernah beberapa kali jatuh cinta, namun setiap hubungan yang dijalaninya selalu berakhir dengan rasa kecewa. Mungkin ia terlalu idealis dalam mencari pasangan, atau mungkin juga karena ia belum bertemu dengan pria yang tepat. Namun, hidupnya mulai berubah ketika ia bertemu dengan seseorang yang bisa jadi adalah pria yang selama ini ia cari. Semua dimulai pada suatu acara pertemuan keluarga besar di rumah teman dekat ibunya. Rani hanya datang sebagai tamu, merasa sedikit canggung di tengah keramaian. Saat itu, ia hanya ingin menghabiskan waktu untuk sekadar berbincang dengan ibu dan beberapa teman lamanya, tanpa berharap akan ada perubahan besar dalam hidupnya. Namun, ketika ia pertama kali melihat sosok itu, segala sesuatu seakan berhenti. Pria itu sedang berdiri di dekat meja makan, berbincang dengan beberapa orang. Ia tampan, dengan rambut hitam bergelombang yang sedikit acak-acakan, mengenakan jas biru gelap yang pas di tubuhnya. Ada keanggunan dalam cara ia berbicara, yang memancarkan kepercayaan diri tanpa terkesan sombong. Di balik senyumnya yang lembut, ada sesuatu yang menarik perhatian Rani, meskipun ia tidak dapat langsung menebak apa yang membuatnya merasa begitu. "Rani, ini Leo, teman lama ayahmu," ujar ibunya, memperkenalkan pria itu ketika mereka berpapasan. "Leo, ini Rani, anak kami." Rani mengangguk dan tersenyum, merasakan aliran percakapan yang seolah mengalir begitu mudah. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari pekerjaan hingga hobi, bahkan membahas buku-buku yang sama-sama mereka sukai. Tanpa disadari, waktu berlalu begitu cepat, dan mereka berdua mulai sering bertemu dalam kesempatan yang berbeda. Leo ternyata memiliki ketertarikan pada dunia desain interior, dan sering datang ke kantor Rani untuk berdiskusi tentang proyek-proyek yang sedang ia kerjakan. Semakin lama, Rani merasa semakin nyaman dengan Leo. Ia mulai mengenalnya lebih jauh,
dan menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Leo adalah seorang yang cerdas, humoris, dan tampaknya memiliki pandangan hidup yang sejalan dengan Rani. Tak jarang mereka berbicara tentang impian dan rencana masa depan, dan Rani merasa seolah ia bisa membayangkan Leo menjadi bagian dari hidupnya. Namun, meskipun banyak yang menarik dari Leo, ada satu hal yang selalu mengganjal di hati Rani. Ia merasa Leo terlalu sempurna. Seperti ada yang ia sembunyikan, sesuatu yang membuatnya merasa ragu meskipun ia tidak tahu pasti apa itu. Setiap kali mereka berbincang, ada satu tatapan yang Rani rasakan begitu dalam, namun tak pernah bisa ia pahami sepenuhnya. Tapi, saat itu, Rani lebih memilih untuk membiarkan perasaan itu mengalir begitu saja, meyakinkan dirinya bahwa perasaan tersebut hanya sekadar kekhawatiran yang tak berdasar. Leo memang tidak pernah menunjukkan sesuatu yang aneh. Ia selalu tampak perhatian, penuh kasih, dan bahkan mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih serius kepada Rani. Mereka mulai lebih sering berkencan, dan dalam waktu singkat, Leo meminta Rani untuk menjadi pasangannya. Keputusan itu tampaknya datang begitu alami, seperti bagian dari takdir yang sudah direncanakan sejak lama. Rani merasa bahwa inilah yang selama ini ia cari, seseorang yang bisa menjadi teman hidupnya, seseorang yang bisa berbagi impian dan harapan bersama. Rani merasa bahagia, dan ia mulai membayangkan masa depan yang cerah dengan Leo. Dia membayangkan pernikahan yang indah, rumah yang hangat, dan kehidupan yang damai bersama seseorang yang ia cintai. Namun, ada sesuatu yang Rani tidak tahu. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman Leo, yang pada saat itu masih belum tampak jelas di mata Rani. Hidup Rani tampaknya akan segera memasuki babak baru yang penuh harapan. Tetapi, takdir memiliki cara yang misterius dalam mengubah segalanya. Pada saat itu, Rani belum tahu bahwa ia akan segera menghadapi pilihan yang akan mengguncang hidupnya, mengubahnya selamanya. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka di acara keluarga itu, Rani dan Leo mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama. Meskipun pekerjaan keduanya cukup padat, mereka selalu menemukan cara untuk saling bertemu. Baik itu sekadar menikmati kopi di kafe favorit mereka atau berjalan-jalan santai di taman. Rani merasa sangat nyaman berada di dekat Leo. Setiap obrolan, meskipun terkadang ringan dan tidak serius, selalu membuatnya merasa diterima dan dipahami. Rasanya seperti ada koneksi yang tumbuh begitu alami antara mereka, sesuatu yang membuat Rani merasa lebih hidup. Rani menyukai sisi Leo yang penuh perhatian. Ia tidak pernah ragu untuk mengajak Rani keluar, memberi kejutan kecil, atau bahkan sekadar mendengarkan cerita panjang lebar Rani tentang pekerjaannya yang terkadang membosankan. Leo tidak hanya pendengar yang baik, tetapi juga memberi saran yang bijaksana, yang selalu membantu Rani melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Pada suatu malam yang cerah, Leo mengajaknya makan malam di sebuah restoran yang baru saja buka. Restoran itu memiliki suasana yang tenang dan elegan, dengan cahaya lilin yang hangat dan musik lembut yang mengalun di latar belakang. Mereka duduk berhadapan di meja kecil, saling bertukar pandang dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Malam itu, semuanya terasa sempurna. Rani, Leo memulai, dengan suara lembut yang khas. Aku merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Aku tahu kita baru saja memulai perjalanan ini, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Rani memandang Leo, perasaan hangat meluap di dadanya. Ia merasa kalimat itu bukan sekadar kata-kata manis. Ada kedalaman yang terasa nyata dalam suara Leo, dan sejenak, Rani merasa seperti dunia mereka berdua saja yang ada. Aku juga merasakannya, jawabnya dengan suara pelan namun penuh arti. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Leo tersenyum, lalu mengambil tangan Rani, menggenggamnya dengan lembut. Aku ingin kita melangkah lebih jauh, Rani. Aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan hubungan ini. Rani menatap tangan Leo yang menggenggamnya erat,
Hatinya berdebar. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, namun dalam hatinya, Rani merasa lega dan bahagia. Ia ingin percaya bahwa inilah awal dari sesuatu yang indah. Sesuatu yang mungkin sudah lama ia nantikan tanpa menyadarinya. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak tentang masa depan, tentang apa yang mereka harapkan dari kehidupan bersama. Leo berbicara tentang impian-impian yang ia miliki, tentang rumah yang ingin dibangunnya, tentang perjalanan keliling dunia yang ingin ia lakukan bersama orang yang spesial, dan tentang visi hidup yang ingin ia capai. Rani mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dalam cara pandang hidup. Namun, di balik percakapan yang hangat itu, ada satu hal yang terus muncul di benak Rani. Keinginan untuk memastikan bahwa Leo benar-benar menginginkan hubungan ini karena dirinya, bukan karena hal lain. Ia tahu bahwa seringkali orang-orang jatuh cinta karena alasan yang tampaknya tulus. Tetapi ada juga yang melibatkan tujuan-tujuan tersembunyi. Rani berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sedang memikirkan hal yang tidak perlu. Namun di setiap percakapan yang semakin intim, ia merasakan keinginan untuk benar-benar memahami siapa Leo. Apa yang membuatnya tertarik pada Rani selain penampilan atau kepribadiannya yang ramah. Di minggu-minggu berikutnya, Rani semakin merasa nyaman dengan Leo. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, baik untuk bekerja, berbicara tentang buku-buku yang mereka baca, atau merencanakan liburan akhir pekan. Leo mulai lebih sering datang ke rumah Rani, berbincang dengan keluarganya dan berbaur dengan mereka, memberi kesan bahwa ia memang serius dalam hubungannya dengan Rani. Bu Anis, ibunya, selalu memuji sikap Leo yang sopan dan baik, sementara Pak Arya, ayah Rani, lebih diam-diam mengamati. Rani tahu bahwa ayahnya bukan tipe orang yang mudah memberikan persetujuan begitu saja. Namun ia bisa merasakan bahwa ayahnya tidak keberatan dengan Leo. Suatu hari, Leo mengajaknya makan siang di sebuah kafe yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka duduk di meja yang terletak di sudut, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang memberi nuansa segar. Leo tampak lebih serius dari biasanya. Dan Rani bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari cara Leo memandangnya. Ada yang ingin aku bicarakan, Rani, kata Leo setelah mereka duduk dan memesan. Aku tahu ini mungkin terdengar agak mendalam, tapi aku ingin kita membicarakan masa depan kita. Aku ingin kita mulai merencanakan sesuatu yang lebih serius. Rani mengangguk, meskipun sedikit terkejut. Tentu, Leo. Apa yang kamu pikirkan? Leo menarik napas dalam-dalam. Aku tahu kita baru saja mulai, dan aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku membayangkan kamu menjadi bagian dari hidupku untuk waktu yang lama. Aku ingin kita lebih serius lagi. Rani merasa hatinya berdebar lebih cepat, dan ia merasakan kebahagiaan yang meluap. Aku juga ingin itu, Leo. Aku merasa kamu adalah seseorang yang bisa aku andalkan. Mereka melanjutkan makan siang mereka dengan obrolan yang lebih ringan setelahnya. Namun perasaan Rani tidak bisa disembunyikan. Ia merasa bahwa Leo adalah orang yang selama ini ia cari. Seseorang yang benar-benar bisa menjadi pasangan hidupnya. Semua berjalan dengan begitu alami. Seperti dua orang yang tak pernah terpisahkan oleh waktu. Hari demi hari berlalu. Dan semakin dalam Rani merasa terhubung dengan Leo. Meski ia masih merasakan sedikit keraguan yang kadang muncul di benaknya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa perasaan itu hanya bagian dari ketakutannya untuk membuka hati sepenuhnya. Setelah semua yang ia alami di masa lalu, perasaan ragu itu wajar. Namun, ia yakin, Leo adalah orang yang tepat. Hari-hari Rani mulai penuh dengan harapan baru. Ia tidak sabar untuk menghadapinya bersama Leo, untuk menjalani setiap momen bersama seseorang yang ia yakini bisa menjadi pasangan hidupnya. Dunia yang ia bayangkan begitu cerah, tidak ada yang lebih membahagiakan selain membangun hidup bersama orang yang tepat. Dan Rani merasa bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Hari-hari yang dilalui Rani dan Leo semakin mendalam. Mereka mulai merencanakan banyak hal bersama.
dari liburan akhir pekan ke tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi, hingga berbicara tentang rumah yang akan mereka tempati di masa depan. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin jelas bagi Rani bahwa Leo adalah pria yang membuatnya merasa aman, nyaman, dan diterima sepenuhnya. Ia merasa bahwa hubungan ini memang sedang berjalan dengan sangat baik, dan ia semakin yakin bahwa Leo adalah pilihan yang tepat. Leo, dengan caranya yang sederhana namun penuh perhatian, selalu tahu bagaimana membuat Rani merasa spesial. Ia tidak pernah meremehkan apapun yang Rani ceritakan. Bahkan untuk hal-hal kecil yang sering dianggap sepele oleh orang lain, Leo selalu memberikan perhatian penuh. Rani merasa diperhatikan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia merasa dihargai dan diterima apa adanya. Pada suatu sore yang cerah, mereka berdua sedang duduk di taman kota, menikmati angin sepau-sepau yang menyegarkan. Leo memegang tangan Rani dengan lembut, matanya menatap jauh ke depan, namun senyumnya tetap terlihat hangat. "Aku benar-benar bersyukur bisa mengenalmu, Rani," kata Leo dengan suara yang penuh makna. "Kau membuat hidupku terasa lebih hidup. Aku tidak pernah merasa begitu, berarti dalam sebuah hubungan." Rani memandangnya, merasakan getaran lembut di hatinya. "Aku juga merasakannya, Leo. Sepertinya kita sudah saling memahami tanpa banyak kata. Rasanya seperti kita sudah tahu apa yang masing-masing butuhkan, tanpa perlu menjelaskannya terlalu banyak." Leo tersenyum, lalu mengusap rambut Rani dengan lembut. "Kita saling melengkapi, ya?" "Ya," jawab Rani, sambil mengangguk. "Aku merasa begitu." Malam itu, mereka berdua menikmati makan malam yang tenang, berbincang tentang berbagai hal, termasuk rencana-rencana masa depan. Rani mulai lebih terbuka tentang harapannya. Ia berbicara tentang impian-impian kecil yang sering ia simpan dalam hati, hal-hal yang ingin ia capai di masa depan, dan tentu saja, tentang keluarga yang ingin ia bangun. Leo mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang penuh pengertian, dan Rani merasa semakin terikat dengannya. Namun, meskipun hubungan mereka semakin berkembang, ada satu hal yang terus menggelayuti benak Rani. Rasa cemas yang perlahan muncul, meskipun ia berusaha untuk menepisnya. Setiap kali ia bersama Leo, ia merasa bahagia, tetapi ada sedikit ketakutan yang merayapi hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah perasaan ini benar-benar murni, atau apakah ia terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Rani tahu bahwa ia bukan tipe orang yang mudah mempercayai orang lain sepenuhnya. Keluarga mereka, meskipun sangat hangat dan penuh kasih, tidak selalu memberi contoh terbaik tentang hubungan yang sempurna. Orang tuanya, meskipun mereka saling mencintai, seringkali terlihat penuh dengan keraguan dan ketegangan. Mungkin itu sebabnya, Rani selalu merasa perlu memastikan segala sesuatunya berjalan dengan sempurna, agar tidak ada lagi kesalahan yang terulang, seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Dalam kesendirian malam itu, ketika Leo sudah berpamitan dan pulang ke rumahnya, Rani duduk di beranda rumahnya, menatap langit malam yang cerah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sudah cukup mengenal Leo? Apakah ia benar-benar tahu apa yang diinginkan Leo dari hubungan ini? Apakah Leo benar-benar tulus mencintainya? Atau apakah ada sesuatu yang lebih mendalam dari yang terlihat? Rani menoleh ke dalam rumah, di mana ibunya sedang duduk di ruang tamu, membaca buku. Meskipun Bu Anis terlihat santai, Rani tahu bahwa ibunya selalu memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Dalam diam, Rani merasa ingin berbicara dengan ibunya, tapi ia ragu. Rani tidak ingin membuat ibu cemas, apalagi jika itu berkaitan dengan hubungan yang baru saja mulai berkembang ini. Namun, rasa ingin tahu dan keinginannya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik terus mengganggu pikirannya. Sebelum tidur malam itu, Rani memutuskan untuk membuka percakapan dengan ibunya esok hari, tentang hubungan yang sedang dijalani dan apa yang dirasakannya. Pagi-pagi,
setelah sarapan bersama keluarga, Rani duduk bersama ibunya di taman belakang rumah. Mereka menikmati secangkir teh sambil berbicara tentang berbagai hal, dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Rani akhirnya memberanikan diri untuk membuka topik yang sudah beberapa waktu mengganggu pikirannya. "Ibu," kata Rani pelan, memulai percakapan dengan hati-hati. "Aku ingin berbicara tentang Leo." Ibunya tersenyum, menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang ingin kamu bicarakan tentang Leo?" Rani terdiam sejenak, menimbang kata-kata yang akan ia pilih. "Aku merasa nyaman dengan dia, Ibu. Aku bahagia. Tapi, kadang aku merasa ada hal yang belum sepenuhnya aku pahami. Aku ingin memastikan bahwa dia benar-benar mencintaiku, bukan karena hal lain." Bu Anis menatap Rani dengan tajam, namun senyumnya tetap hangat. "Rani, kamu sudah cukup dewasa untuk memahami perasaanmu sendiri. Dan kamu tahu, aku tidak pernah bisa memberi jawaban pasti tentang orang lain. Namun, percayalah pada hatimu. Jika dia benar-benar mencintaimu, itu akan terlihat dalam cara dia memperlakukanmu, dalam hal-hal kecil yang dia lakukan setiap hari." Rani mengangguk pelan, merasa sedikit lega. "Terima kasih, Ibu." Percakapan itu memberi Rani sedikit ketenangan. Ia tahu bahwa ia harus terus mengenal Leo lebih dalam, bukan hanya berdasarkan kata-kata atau perhatian yang diberikan, tetapi melalui tindakan dan komitmen yang akan mereka bangun bersama. Hanya waktu yang bisa memberikan jawaban pasti. Namun, untuk saat ini, ia ingin menikmati setiap momen yang ada, sambil terus bertumbuh bersama Leo, tanpa terburu-buru atau dipengaruhi oleh rasa cemas yang tak perlu. Beberapa minggu berlalu sejak percakapan Rani dengan ibunya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama Leo, semakin kuat perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Rani merasa semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Namun, meskipun begitu, ia tetap tidak bisa menahan diri untuk merasakan sedikit kecemasan yang sesekali muncul. Ada rasa ingin tahu yang terus menggelayuti pikirannya, membuatnya bertanya-tanya tentang niat sebenarnya dari Leo. Leo tetap menjadi sosok yang sabar dan penuh perhatian. Setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama, ia selalu tahu bagaimana membuat Rani merasa istimewa. Entah itu dengan mengajak makan malam di tempat favorit mereka, atau sekadar membawa bunga kecil sebagai kejutan, Leo selalu berusaha untuk memberi yang terbaik. Rani merasa bahwa ia benar-benar dihargai dalam hubungan ini. Namun, di balik kebahagiaan yang terus berkembang, ada satu hal yang tetap mengganggu Rani. Kadang-kadang, saat mereka duduk berdua dan berbicara tentang masa depan, ia merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya ia ketahui tentang Leo. Meski ia tahu bahwa Leo sering mengungkapkan betapa ia mencintainya, ada ketegangan halus yang kadang tak terungkapkan dalam sikapnya. Rani tidak tahu apa itu, tapi ia merasa perlu lebih banyak waktu untuk mengenal Leo lebih jauh. Suatu sore, mereka memutuskan untuk pergi berkunjung ke salah satu kafe yang terletak di pinggiran kota. Tempat itu selalu memberikan kesan yang tenang, dengan suasana yang nyaman dan pemandangan yang indah. Rani dan Leo duduk di pojok kafe, menikmati minuman hangat sambil berbincang santai. Rani merasa nyaman, namun ada perasaan yang sedikit berbeda di hatinya malam itu. Ia merasakan semacam ketegangan, seperti ada sesuatu yang belum terungkapkan, meskipun mereka berdua berbicara dengan penuh keakraban. "Rani," Leo mulai, menyentuh tangan Rani dengan lembut. "Aku ingin kamu tahu, aku sangat serius dengan hubungan kita. Aku berharap kita bisa melangkah lebih jauh bersama." Rani menatapnya dengan tatapan penuh perhatian, mencoba membaca ekspresi Leo. "Aku tahu, Leo. Aku juga merasa begitu. Aku benar-benar bahagia denganmu." Leo tersenyum, namun Rani bisa merasakan adanya keraguan dalam senyum itu. Ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan aneh yang datang begitu saja, sebuah pertanyaan yang tidak bisa ia jawab dengan mudah. "Rani," Leo melanjutkan,
sedikit lebih serius. Aku tahu kita sudah sering membicarakan masa depan, dan aku ingin kita mulai merencanakan sesuatu yang lebih nyata. Aku tahu, mungkin ini terdengar terlalu cepat, tapi aku ingin mengajakmu lebih serius dalam hubungan ini. Aku ingin menikah denganmu. Rani terdiam sejenak. Kata-kata itu seperti sebuah kejutan. Meskipun ia sudah merasakan arah hubungan ini akan menuju ke sana suatu hari nanti. Namun, meskipun begitu, ada keraguan yang muncul begitu saja dalam dirinya. Mengapa semuanya terasa begitu mendalam dan tiba-tiba? Apakah ia sudah cukup mengenal Leo untuk membuat keputusan sebesar itu? Leo menatapnya dengan mata penuh harap, menunggu respon dari Rani. Rani bisa merasakan getaran di dalam dirinya. Ia ingin sekali merasa yakin, ingin sekali tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Tetapi, entah mengapa, ada perasaan yang terus menggugah dalam hatinya, seolah ada hal yang belum sepenuhnya ia pahami tentang Leo. Aku butuh waktu, Leo, jawab Rani dengan lembut. Aku ingin yakin dengan setiap langkah yang aku ambil. Aku tidak ingin terburu-buru membuat keputusan besar seperti itu. Leo sedikit terkejut, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Ia hanya mengangguk pelan, meskipun ekspresinya sedikit sedih. Aku mengerti, Rani. Aku hanya ingin kamu tahu betapa seriusnya aku dengan hubungan kita. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Hanya saja aku ingin kita melangkah ke tahap selanjutnya. Rani merasakan kelegaan yang samar-samar, meskipun perasaan cemasnya tetap ada. Ia tahu bahwa Leo benar-benar mencintainya, tetapi entah mengapa, ia merasa bahwa ia harus melangkah lebih hati-hati. Mungkin itu adalah instingnya yang tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan besar dalam hidup. Malam itu, setelah mereka berpisah, Rani berjalan pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ada kebahagiaan karena Leo ingin melangkah lebih serius, namun ada juga kekhawatiran yang terus menghantuinya. Rani merasa perlu waktu untuk merenung, untuk benar-benar mendalami perasaannya dan melihat apakah hubungan ini benar-benar berjalan sesuai dengan yang ia inginkan. Sesampainya di rumah, ia duduk di meja makan, menatap langit malam dari jendela. Perasaannya masih terbagi antara kebahagiaan dan kebingungannya sendiri. Rani tahu, meskipun Leo tampaknya adalah pria yang sempurna untuknya, ia harus benar-benar memastikan bahwa ia sudah cukup mengenalnya sebelum melangkah lebih jauh. Pikiran tentang masa depan semakin menghantui setiap malam. Rani merasa perlu menemukan jawaban atas keraguannya. Ia tidak ingin mengambil keputusan besar seperti pernikahan tanpa memastikan bahwa ia sudah sepenuhnya siap. Namun, ia juga tahu bahwa setiap hubungan membutuhkan waktu dan kesabaran untuk berkembang. Rani bertekad untuk tetap bersikap terbuka, namun hati-hati dalam menghadapi langkah berikutnya dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, Rani merasa bahwa ia harus lebih mendalami bukan hanya hubungan ini, tetapi juga dirinya sendiri. Malam itu, setelah menghabiskan waktu berlama-lama di meja makan, Rani akhirnya memutuskan untuk tidur lebih awal. Pikirannya terasa begitu penuh, seolah ada banyak suara yang saling berbicara di dalam kepalanya. Ia memejamkan mata, namun tidurnya tidak datang dengan mudah. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Esok paginya, Rani memulai hari dengan rutinitas biasa. Sarapan di teras rumah, menikmati secangkir kopi hangat sambil menatap taman kecil di halaman belakang. Semilir angin pagi menyejukkan udara, tetapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak bisa ia singkirkan. Keraguan itu terus menghantui, meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Pagi itu, ibunya datang ke meja makan, membawa secangkir teh hijau favoritnya. Rani tersenyum dan menerima teh itu dengan hangat. Ada rasa damai dalam kebersamaan itu, meskipun perasaan cemas di dalam hati masih mengendap. Ibunya duduk di seberang meja, menatap Rani dengan tatapan penuh perhatian. "Rani, ada apa?"
Sepertinya kamu sedang tidak dalam keadaan yang baik, ujar ibu dengan lembut, seolah mengetahui apa yang ada di pikiran anaknya tanpa perlu bertanya lebih jauh. Rani hanya tersenyum tipis, meskipun ada sedikit rasa lega karena ibunya memperhatikan. Ia tidak ingin membebani ibunya dengan kekhawatirannya, tetapi ia tahu bahwa ibunya adalah orang yang tepat untuk berbicara tentang hal-hal semacam ini. Aku hanya sedikit bingung, Bu. Tentang Leo, jawab Rani perlahan, suara sedikit terputus-putus. Dia begitu baik padaku, selalu membuatku merasa istimewa. Tapi, entah kenapa ada sesuatu yang terasa belum lengkap. Aku tidak tahu apa itu. Ibunya menatapnya dengan bijaksana, seolah mencerna kata-kata Rani dengan hati-hati. Terkadang, Rani, perasaan kita bisa sedikit membingungkan. Terkadang kita merasa bingung bukan karena ada yang salah, tapi karena kita belum benar-benar mengenal dengan baik apa yang kita rasakan. Rani mengangguk pelan, mencerna kata-kata ibunya. Ia tahu bahwa ibunya berbicara dengan kebijaksanaan yang datang dari pengalaman hidupnya. Namun, meskipun demikian, perasaan bingung itu tetap ada. Apa yang kamu rasakan, sayang? Jangan terburu-buru, berikan dirimu waktu untuk benar-benar memahami perasaanmu. Cinta itu bukan hanya soal rasa, tapi juga soal bagaimana kita saling memahami dan berkomunikasi. Rani terdiam, merenungkan kata-kata ibunya. Ia tahu bahwa ia belum sepenuhnya mengenal Leo, meskipun perasaan cintanya sudah tumbuh begitu kuat. Ia ingin menjadi realistis, ingin tahu apakah semua ini benar-benar yang ia inginkan. Ia tidak ingin terjebak dalam ilusi semata, ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah langkah yang tepat. Beberapa hari berlalu, dan Rani semakin merenung. Ia menghabiskan waktu lebih banyak dengan dirinya sendiri, berjalan-jalan di taman, membaca buku, atau hanya duduk di balkon, menatap dunia luar dengan perasaan campur aduk. Leo tidak terlalu sering menghubunginya dalam beberapa hari ini. Mungkin ia memberikan ruang untuk Rani untuk berpikir lebih dalam. Namun, dalam hati Rani, ia tahu bahwa waktunya untuk mencari jawaban semakin dekat. Suatu sore, saat ia sedang duduk di taman belakang rumah, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Leo. Rani membuka pesan itu dan membaca kata-kata yang dikirimkan. Rani, aku berharap kita bisa berbicara lebih banyak tentang masa depan kita. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu dan apa yang kamu pikirkan. Aku serius, dan aku ingin kita melangkah lebih jauh, kalau kamu siap. Rani menatap pesan itu dengan mata yang sedikit kosong. Kata-kata Leo terdengar begitu tulus, namun di dalam dirinya masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Ia merasa ada banyak hal yang perlu dibicarakan, dan ia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi hidupnya. Rani menatap langit sore yang mulai memerah. Ada rasa kebingungannya yang semakin mendalam, namun juga ada rasa ingin tahu yang kuat. Ia harus mendengarkan hati nuraninya lebih baik lagi, mencari tahu apa yang sebenarnya ia inginkan dari hubungan ini. Dengan perasaan yang campur aduk, Rani menulis balasan pesan untuk Leo. Aku ingin bertemu. Aku rasa kita perlu berbicara lebih jelas tentang apa yang kita inginkan, tentang masa depan kita. Pesan itu dikirim, dan Rani meletakkan ponselnya di sampingnya. Ia merasa bahwa ini adalah langkah pertama yang perlu diambil, langkah yang harus membuatnya lebih memahami dirinya sendiri, dan juga Leo. Perasaan yang selama ini mengganggu pikirannya mulai sedikit terangkat. Rani tahu bahwa berbicara adalah kunci untuk menemukan jawabannya. Sore itu, dengan hati yang penuh pertanyaan, Rani menunggu pertemuan yang akan datang. Ia tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mencari jawaban, dan ia berharap bisa menemukan kedamaian di dalam hatinya. Ia harus memutuskan apakah ia siap untuk melangkah lebih jauh bersama Leo, ataukah ia harus memilih jalan yang berbeda demi kebahagiaannya sendiri. Keesokan harinya, perasaan Rani masih terbawa dari percakapan terakhirnya dengan Leo.
Ia tahu bahwa pertemuan yang telah direncanakan ini akan menjadi momen penting, bukan hanya untuk hubungan mereka, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia ingin menemukan jawaban yang bisa memberinya kedamaian batin. Sejauh ini, ia sudah banyak merasakan kebahagiaan bersama Leo, namun ada sesuatu yang mengganjal. Perasaan itu tidak bisa disingkirkan begitu saja. Meskipun ia berusaha keras untuk melupakan keraguan yang muncul dalam hatinya. Saat matahari mulai turun, Rani mempersiapkan diri untuk pertemuan itu. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru langit, yang menurutnya cukup nyaman dan tidak terlalu mencolok. Ia ingin merasa tenang dan tidak terbebani oleh penampilan. Setelah mengatur rambutnya dengan rapi dan sedikit sentuhan make-up, ia melangkah keluar dari rumah, merasa sedikit cemas, namun juga bersemangat. Tak ada yang tahu bagaimana perasaan bisa berubah begitu cepat, dari kebahagiaan menjadi keraguan, dari ketenangan menjadi kecemasan. Leo menunggu di kafe yang sama seperti beberapa minggu lalu, tempat yang selalu memberikan rasa nyaman bagi Rani. Begitu ia tiba, Leo sudah duduk menunggu di meja pojok, tersenyum dengan penuh harap. Senyum itu tetap membuat hati Rani berdegup kencang, meskipun ada sedikit rasa cemas yang merayap. "Rani, kamu datang lebih cepat dari yang aku kira," ujar Leo sambil berdiri untuk menyambutnya, kemudian menarik kursi di hadapannya. "Aku senang akhirnya kita bisa berbicara lebih serius." Rani duduk dan tersenyum tipis, berusaha tetap tenang meski hatinya berdebar. "Aku juga senang, Leo. Aku rasa ini saat yang tepat." Mereka memesan minuman, kemudian suasana menjadi sedikit hening. Kedua insan itu saling memandang, seolah mencoba membaca apa yang ada di balik mata satu sama lain. Rani bisa merasakan ketegangan di udara, meskipun Leo berusaha keras untuk tersenyum dan mencairkan suasana. Setelah beberapa saat, Rani akhirnya membuka pembicaraan, menatap Leo dengan mata yang penuh ketulusan. "Leo, aku ingin kita berbicara dengan jujur. Tentang kita, tentang apa yang kita inginkan dari hubungan ini. Aku merasa kita perlu lebih saling memahami, lebih terbuka." Leo mengangguk, ekspresinya sedikit berubah, seolah ia sudah menunggu momen ini. "Tentu, Rani. Aku juga ingin kita lebih terbuka. Aku serius dengan hubungan ini. Aku ingin kita melangkah bersama ke arah yang lebih baik. Aku ingin menikahimu, Rani." Rani menelan salivanya, mengumpulkan keberanian untuk berkata dengan jujur. "Leo, aku juga sangat merasa bahagia bersamamu. Namun, aku juga merasa ada hal yang belum sepenuhnya aku ketahui tentangmu, tentang hubungan kita. Aku perlu lebih banyak waktu untuk mengenalmu lebih dalam." Leo terdiam sejenak, matanya mengerut sedikit, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda marah. "Aku mengerti, Rani. Aku tahu ini tidak mudah. Aku ingin kamu merasa nyaman, bukan terbebani." Suasana semakin hening, dan Rani merasakan sebuah pertanyaan yang terus menghantuinya. "Leo," ia mulai dengan suara lembut, "apa yang sebenarnya kamu cari dalam hubungan ini? Aku merasa kamu sangat serius, tetapi ada bagian dari dirimu yang kadang terasa sulit untuk dipahami. Apa tujuanmu dalam hubungan kita?" Leo menatapnya dengan tatapan serius. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya ia menghela napas dan berbicara dengan suara lebih dalam. Aku sudah lama memikirkan hal ini. Sebenarnya, aku bukan hanya mencari kebahagiaan pribadi. Aku juga melihat hubungan kita sebagai peluang untuk masa depan yang lebih baik. Aku melihat potensi besar dalam hubungan kita, bukan hanya dari sisi cinta, tetapi juga dari segi kehidupan yang lebih stabil dan sukses. Rani terkejut mendengar kata-kata itu. Sebuah perasaan tidak nyaman mulai menyusup ke dalam dirinya. Leo tidak langsung melanjutkan, tetapi ia bisa merasakan ketegangan yang semakin menguat. "Aku tahu, ini mungkin terdengar terlalu terbuka, tapi aku percaya kita berdua bisa saling memberikan banyak hal satu sama lain.
Dan aku yakin kita bisa mencapainya bersama. Rani menundukkan kepalanya, mencoba mencerna kata-kata Leo. Ada ketidaknyamanan yang mulai muncul di dalam dirinya, meskipun Leo mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tidak tahu pasti apa itu. Leo hanya melihat masa depan bersama dirinya sebagai hal yang positif. Namun ada perasaan dalam hati Rani yang berkata bahwa hal tersebut mungkin tidak hanya karena cinta. Leo, aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini lebih dalam. Rani akhirnya berkata, suaranya sedikit bergetar. Aku tidak ingin terburu-buru dalam membuat keputusan. Aku ingin hubungan kita berkembang secara alami, tanpa ada beban atau harapan yang tidak realistis. Leo menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, namun ada sedikit senyuman yang tersirat di wajahnya. Aku mengerti, Rani. Aku ingin kamu merasa nyaman, apapun keputusan yang kamu buat. Rani, aku berharap kita bisa berbicara lebih banyak tentang masa depan kita. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu dan apa yang kamu pikirkan. Aku serius, dan aku ingin kita melangkah lebih jauh, kalau kamu siap. Rani menatap pesan itu dengan mata yang sedikit kosong. Kata-kata Leo terdengar begitu tulus, namun di dalam dirinya masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Ia merasa ada banyak hal yang perlu dibicarakan, dan ia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi hidupnya. Rani menatap langit sore yang mulai memerah. Ada rasa kebingungannya yang semakin mendalam, namun juga ada rasa ingin tahu yang kuat. Ia harus mendengarkan hati nuraninya lebih baik lagi, mencari tahu apa yang sebenarnya ia inginkan dari hubungan ini. Dengan perasaan yang campur aduk, Rani menulis balasan pesan untuk Leo. Aku ingin bertemu. Aku rasa kita perlu berbicara lebih jelas tentang apa yang kita inginkan, tentang masa depan kita. Pesan itu dikirim, dan Rani meletakkan ponselnya di sampingnya. Ia merasa bahwa ini adalah langkah pertama yang perlu diambil, langkah yang harus membuatnya lebih memahami dirinya sendiri, dan juga Leo. Perasaan yang selama ini mengganggu pikirannya mulai sedikit terangkat. Rani tahu bahwa berbicara adalah kunci untuk menemukan jawabannya. Sore itu, dengan hati yang penuh pertanyaan, Rani menunggu pertemuan yang akan datang. Ia tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mencari jawaban, dan ia berharap bisa menemukan kedamaian di dalam hatinya. Ia harus memutuskan apakah ia siap untuk melangkah lebih jauh bersama Leo, ataukah ia harus memilih jalan yang berbeda demi kebahagiaannya sendiri. Keesokan harinya, perasaan Rani masih terbawa dari percakapan terakhirnya dengan Leo. Ia tahu bahwa pertemuan yang telah direncanakan ini akan menjadi momen penting, bukan hanya untuk hubungan mereka, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia ingin menemukan jawaban yang bisa memberinya kedamaian batin. Sejauh ini, ia sudah banyak merasakan kebahagiaan bersama Leo, namun ada sesuatu yang mengganjal. Perasaan itu tidak bisa disingkirkan begitu saja, meskipun ia berusaha keras untuk melupakan keraguan yang muncul dalam hatinya. Saat matahari mulai turun, Rani mempersiapkan diri untuk pertemuan itu. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru langit, yang menurutnya cukup nyaman dan tidak terlalu mencolok. Ia ingin merasa tenang dan tidak terbebani oleh penampilan. Setelah mengatur rambutnya dengan rapi dan sedikit sentuhan make-up, ia melangkah keluar dari rumah, merasa sedikit cemas, namun juga bersemangat. Tak ada yang tahu bagaimana perasaan bisa berubah begitu cepat, dari kebahagiaan menjadi keraguan, dari ketenangan menjadi kecemasan. Leo menunggu di kafe yang sama seperti beberapa minggu lalu, tempat yang selalu memberikan rasa nyaman bagi Rani. Begitu ia tiba, Leo sudah duduk menunggu di meja pojok, tersenyum dengan penuh harap. Senyum itu tetap membuat hati Rani berdegup kencang, meskipun ada sedikit rasa cemas yang merayap. Rani, kamu datang lebih cepat dari yang aku kira, ujar Leo sambil berdiri untuk menyambutnya, kemudian menarik kursi di hadapannya. Aku senang akhirnya kita bisa berbicara lebih serius.
Rani duduk dan tersenyum tipis, berusaha tetap tenang meski hatinya berdebar. Aku juga senang, Leo. Aku rasa ini saat yang tepat. Mereka memesan minuman, kemudian suasana menjadi sedikit hening. Kedua insan itu saling memandang, seolah mencoba membaca apa yang ada di balik mata satu sama lain. Rani bisa merasakan ketegangan di udara, meskipun Leo berusaha keras untuk tersenyum dan mencairkan suasana. Setelah beberapa saat, Rani akhirnya membuka pembicaraan, menatap Leo dengan mata yang penuh ketulusan. Leo, aku ingin kita berbicara dengan jujur. Tentang kita, tentang apa yang kita inginkan dari hubungan ini. Aku merasa kita perlu lebih saling memahami, lebih terbuka. Leo mengangguk, ekspresinya sedikit berubah, seolah ia sudah menunggu momen ini. Tentu, Rani. Aku juga ingin kita lebih terbuka. Aku serius dengan hubungan ini. Aku ingin kita melangkah bersama ke arah yang lebih baik. Aku ingin menikahimu, Rani. Rani menelan salivanya, mengumpulkan keberanian untuk berkata dengan jujur. Leo, aku juga sangat merasa bahagia bersamamu. Namun, aku juga merasa ada hal yang belum sepenuhnya aku ketahui tentangmu, tentang hubungan kita. Aku perlu lebih banyak waktu untuk mengenalmu lebih dalam. Leo terdiam sejenak, matanya mengerut sedikit, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Aku mengerti, Rani. Aku tahu ini tidak mudah. Aku ingin kamu merasa nyaman, bukan terbebani. Suasana semakin hening, dan Rani merasakan sebuah pertanyaan yang terus menghantuinya. Leo, ia mulai dengan suara lembut. Apa yang sebenarnya kamu cari dalam hubungan ini? Aku merasa kamu sangat serius, tetapi ada bagian dari dirimu yang kadang terasa sulit untuk dipahami. Apa tujuanmu dalam hubungan kita? Leo menatapnya dengan tatapan serius. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya ia menghela napas dan berbicara dengan suara lebih dalam. Aku sudah lama memikirkan hal ini. Sebenarnya, aku bukan hanya mencari kebahagiaan pribadi. Aku juga melihat hubungan kita sebagai peluang untuk masa depan yang lebih baik. Aku melihat potensi besar dalam hubungan kita, bukan hanya dari sisi cinta, tetapi juga dari segi kehidupan yang lebih stabil dan sukses. Rani terkejut mendengar kata-kata itu. Sebuah perasaan tidak nyaman mulai menyusup ke dalam dirinya. Leo tidak langsung melanjutkan, tetapi ia bisa merasakan ketegangan yang semakin menguat. Aku tahu, ini mungkin terdengar terlalu terbuka, tapi aku percaya kita berdua bisa saling memberikan banyak hal satu sama lain. Dan aku yakin kita bisa mencapainya bersama. Rani menundukkan kepalanya, mencoba mencerna kata-kata Leo. Ada ketidaknyamanan yang mulai muncul di dalam dirinya, meskipun Leo mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tidak tahu pasti apa itu. Leo hanya melihat masa depan bersama dirinya sebagai hal yang positif. Namun ada perasaan dalam hati Rani yang berkata bahwa hal tersebut mungkin tidak hanya karena cinta. Leo, aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini lebih dalam. Rani akhirnya berkata, suaranya sedikit bergetar. Aku tidak ingin terburu-buru dalam membuat keputusan. Aku ingin hubungan kita berkembang secara alami, tanpa ada beban atau harapan yang tidak realistis. Leo menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, namun ada sedikit senyuman yang tersirat di wajahnya. Aku mengerti, Rani. Aku ingin kamu merasa nyaman, apapun keputusan yang kamu buat. Rani menatap sahabatnya, merasa sedikit lebih tenang, meskipun masih ada banyak ketidakpastian di dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil ke depannya harus berdasarkan pada apa yang benar-benar ia rasakan, bukan hanya pada apa yang diinginkan oleh orang lain atau apa yang ia takutkan untuk hilangkan. Hari pernikahan semakin dekat, dan Rani harus memutuskan apakah ia akan melangkah ke altar dengan Leo, ataukah ia akan berani untuk menghadapi kenyataan dan mengikuti suara hatinya.
Hari yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba. Semua persiapan sudah selesai. Dekorasi ruangan yang megah, gaun pengantin yang indah, dan para tamu yang telah datang. Rani sudah berada di ruang ganti pengantin, mengenakan gaun putih yang anggun, dengan wajah yang dihiasi riasan halus. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna, ada sesuatu yang membuat hatinya terasa berat. Perasaan itu datang begitu saja, seperti badai yang datang tanpa peringatan. Rani melihat dirinya di cermin, mencoba tersenyum, tapi hatinya terasa hampa. Ia tidak tahu mengapa, tapi perasaan cemas itu semakin menggelayuti. Sebuah pertanyaan yang tak terjawab, sebuah keraguan yang semakin menyesakan. Apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap Leo? Apakah ia benar-benar siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan? Dan lebih dari itu, apakah Leo mencintainya dengan tulus ataukah ada alasan lain di balik niatnya untuk menikah? Rani, kamu terlihat sangat cantik. Suara Tasya terdengar di pintu, memecah kesunyian. Semua orang sudah siap menunggu, dan Leo pasti sudah tidak sabar. Rani tersenyum kecil. Terima kasih, Tasya. Tapi, ada sesuatu yang terasa aneh, katanya perlahan, menatap sahabatnya yang kini berdiri di dekatnya. Tasya mendekat, mengamati wajah Rani dengan seksama. Apa maksudmu? Ini hari yang bahagia, Rani. Kamu akan menikah dengan Leo, pria yang kamu cintai. Rani mengangguk, tapi keraguan itu tetap menghantui. Aku merasa seperti ada yang hilang. Seperti ada sesuatu yang tak beres. Tasya menepuk bahu Rani dengan lembut. Jangan khawatir. Ini hanya perasaanmu saja. Semua akan baik-baik saja. Leo adalah orang yang tepat untukmu. Namun, kata-kata Tasya tidak cukup untuk menenangkan hatinya. Rani merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai di balik semuanya. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi sangat kuat. Dia berusaha menepis perasaan itu, berusaha untuk fokus pada pernikahan yang sudah dekat, tetapi bayangan keraguan itu terus mengganggu pikirannya. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Seorang wanita muda, yang bekerja sebagai asisten pernikahan, masuk dengan membawa telepon di tangannya. Maaf, Nona Rani, ada seseorang yang ingin berbicara dengan Anda, kata wanita itu dengan suara tergesa-gesa. Rani merasa sedikit bingung, tapi ia mengangguk dan menerima telepon tersebut. Begitu ia mengangkatnya, suara di ujung telepon membuat darahnya seperti membeku. Rani, ini aku, Kiki. Suara Kiki, sahabat Leo, terdengar panik. Rani mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Kiki, ada apa? Kenapa kamu menelepon aku sekarang? Ada yang harus kamu ketahui. Aku tahu kamu sedang siap-siap untuk menikah, tapi aku merasa kamu harus tahu sesuatu tentang Leo. Suara Kiki terdengar ragu dan cemas. Rani merasa jantungnya berdegup kencang. Ada apa dengan Leo? Kenapa Kiki terdengar begitu cemas? Kiki, apa maksudmu? Kenapa kamu seperti ini? Tanya Rani dengan suara gemetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Kiki menarik napas panjang, kemudian berbicara dengan nada yang lebih rendah. Rani, aku tahu ini sangat berat untukmu, dan aku tidak ingin melukai perasaanmu. Tapi, aku rasa kamu harus tahu bahwa Leo tidak mencintaimu seperti yang kamu kira. Dia hanya tertarik pada harta warisan ayahmu. Rani terdiam, mulutnya kering. Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar langsung ke jantungnya. Ia tidak bisa mempercayainya. Leo? Pria yang selama ini ia cintai, yang ia persiapkan untuk menjadi pendamping hidupnya? Semua ini hanya tentang warisan ayahnya? Apa yang kamu katakan? Itu tidak mungkin. Suara Rani hampir terputus karena perasaan shock yang mendalam. Kenapa kamu mengatakan itu, Kiki? Karena aku tahu, Rani. Aku sudah melihat dan mendengar percakapan Leo dengan orang lain.
Dia sedang mencari cara untuk mendapatkan akses ke harta warisan ayahmu. Dia bahkan berbicara tentang itu dengan teman-temannya. Aku takut kamu tidak akan tahu sampai sudah terlambat, ujar Kiki dengan suara menahan tangis. Rani merasa seolah dunia di sekitarnya berputar begitu cepat. Semua yang ia percaya, semua yang ia rencanakan, seolah runtuh begitu saja. Kenapa Leo tidak pernah mengatakan sesuatu yang lebih jujur tentang perasaannya? Kenapa ia tidak melihat tanda-tanda ini sebelumnya? Rani merasa sesak, seolah-olah semua udara di ruangan itu hilang begitu saja. Rani, kamu harus berhenti dan berpikir. Jangan sampai kamu terjebak dalam permainan ini, kata Kiki dengan lembut. Aku tahu ini berat, tapi kamu berhak tahu kebenarannya. Rani menurunkan telepon itu, tangan gemetar. Matanya terasa panas, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia ingin berlari, ingin pergi dari semua ini, tetapi kakinya terasa terikat di tempat. Semua yang sudah direncanakan, semua harapan yang ia bangun dengan Leo, ternyata hanya sebuah kebohongan. Tak terasa, beberapa menit berlalu. Tasya, yang sejak tadi mengamati, mendekat dan bertanya dengan cemas. Rani, ada apa? Kamu terlihat pucat sekali. Rani menatap sahabatnya dengan mata yang penuh ketidakpercayaan. Tasya, semuanya bohong. Leo, dia hanya tertarik pada harta ayahku. Dia tidak mencintaiku. Semua yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan warisan itu. Tasya tampak terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Dia melihat betapa hancurnya Rani, dan dalam hati, ia merasa kesakitan melihat sahabatnya terjatuh begitu dalam. Rani, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi kamu harus ambil keputusan sekarang. Kalau kamu merasa ini tidak benar, jangan paksakan diri. Rani menatap keluar jendela, seolah-olah mencari jawaban dari langit yang cerah. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hati, ada sebuah suara yang berkata keras, ini bukan cinta. Ini bukan kehidupan yang kamu inginkan. Dengan langkah yang pasti, Rani bangkit dari tempat duduknya. Ia berbalik ke arah Tasya, wajahnya tegas. Aku akan membatalkan pernikahan ini. 2 jam sebelum akad, aku akan menghentikan semuanya. Dengan hati yang berat namun mantap, Rani meninggalkan ruang ganti itu dan berjalan ke arah pelaminan. Hari ini, dia akan membuat keputusan terbesar dalam hidupnya, untuk memilih dirinya sendiri, untuk tidak terjebak dalam ilusi yang hanya akan merusak kebahagiaannya. Dan dengan suara lantang, ia berkata kepada keluarga dan tamu yang hadir, pernikahan ini tidak akan dilanjutkan. Aku membatalkan semuanya. Keheningan yang mendalam menyelimuti ruangan. Semua orang yang hadir, yang sebelumnya sibuk berbicara dan tertawa, tiba-tiba terdiam. Rani berdiri di sana, di tengah-tengah pelaminan yang telah dihias megah, di depan keluarga dan teman-teman yang hadir untuk merayakan pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun, pada saat itu, rasa takut dan cemas dalam dirinya bukanlah hal yang paling dominan. Rani merasa lega, meskipun hatinya terasa hancur. Dia tahu, inilah keputusan yang benar. Keputusan untuk membebaskan dirinya dari kebohongan yang telah ditutupi oleh cinta palsu dan harapan yang salah. Semua mata tertuju padanya. Ibunya, yang berada di dekat meja resepsi, tampak kaget dan bingung. Raffi, ayahnya, yang duduk di sudut ruangan, juga tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Bahkan Leo, yang saat itu baru saja memasuki ruangan, terhenti langkahnya begitu mendengar kata-kata Rani. Pria itu menatapnya dengan tatapan yang sulit dimengerti, namun di dalam matanya Rani bisa melihat kebingungan dan, mungkin, sedikit rasa bersalah yang coba disembunyikan. Ada apa, Rani? Kenapa kamu tiba-tiba membatalkan semuanya? Leo akhirnya bersuara. Suaranya terdengar terkejut dan cemas, meskipun Rani tahu itu hanya pertunjukan.
Dia sudah cukup tahu tentang pria ini. Rani menatap Leo, matanya penuh ketegasan. Aku baru tahu semuanya, Leo. Aku baru tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Aku tidak akan menjadi bagian dari permainan ini. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya tertarik pada warisan ayahku. Suasana semakin tegang. Beberapa tamu mulai saling berbisik, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Leo, yang biasanya begitu percaya diri, tampak kehilangan kata-kata. Rani bisa melihat ekspresi kebingungannya berubah menjadi kekesalan. Apa maksudmu? Leo akhirnya berkata dengan suara yang lebih keras. Apa yang kamu bicarakan? Kamu pasti salah paham. Aku mencintaimu, Rani. Kamu tahu itu. Tapi Rani tidak lagi bisa terjebak dalam kata-kata manis dan janji-janji kosong itu. Selama ini, dia sudah begitu sering mendengar hal-hal yang indah dari Leo. Tetapi, di balik semua itu, dia merasa ada sesuatu yang tidak jujur. Sesuatu yang telah terungkap pada hari ini, tepat sebelum pernikahan mereka. Aku tidak akan menipu diri sendiri lagi, Leo, jawab Rani dengan suara yang tegas, meskipun matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang hanya mengincar hartaku. Kamu sudah berbicara tentang warisan ayahku, dan aku tidak bisa melanjutkan ini. Semua ini tidak benar. Leo tampak terdiam, wajahnya berubah merah. Rani bisa melihat bagaimana emosi pria itu bergolak. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, tapi itu bukan senyum yang tulus. Rani tahu itu. Rani, kamu tidak mengerti. Aku tidak bermaksud seperti itu. Leo mulai berbicara dengan nada yang lebih rendah, mencoba mencari pembenaran. Namun, kata-katanya terasa hampa di telinga Rani. Rani menatapnya tajam. Aku mengerti lebih baik dari siapapun, Leo. Aku sudah mendengar semuanya, dan aku tidak akan terjebak lagi. Kamu hanya berpura-pura mencintaiku karena melihat kesempatan itu. Aku tidak akan menikahi orang seperti itu. Aku tidak akan menjadi bagian dari permainanmu. Rani mengalihkan pandangannya ke arah keluarganya yang tampak bingung dan cemas. Ibunya sudah mulai berdiri, wajahnya memucat, jelas tidak siap dengan keputusan ini. Raffi, ayahnya, hanya memandang dengan mata yang penuh tanda tanya. Rani merasa berat, tapi dia tahu ini adalah hal yang harus dilakukannya. Tidak ada pilihan lain. Tolong, Rani, jangan lakukan ini. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu membatalkan semuanya. Leo berkata, suaranya berubah menjadi lebih terdesak. Aku tahu apa yang akan terjadi, Leo. Aku akan selamat. Aku akan baik-baik saja. Tapi kamu akan tetap mengejar harta itu, dan aku tidak ingin menjadi bagian dari itu, jawab Rani dengan suara yang mantap. Dengan langkah tegap, Rani memutar tubuhnya dan berjalan keluar dari pelaminan. Dia tahu betul bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi entah bagaimana, saat ini dia merasa lebih bebas. Dia meninggalkan Leo yang tampak semakin bingung dan marah, serta semua orang yang terdiam tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rani berjalan keluar dari ruang acara, menuju ke lorong yang sepi. Tasya mengikuti dengan langkah cepat di belakangnya. Rani, apakah kamu yakin dengan ini? Kamu tidak salah, kan? Rani berhenti sejenak dan menatap sahabatnya. Aku yakin, Tasya. Ini adalah keputusan terbaik untukku. Aku tidak bisa menghabiskan hidup dengan kebohongan. Tasya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa memeluk sahabatnya erat, merasakan ketegasan yang ada pada diri Rani. Meskipun hatinya juga hancur melihat kejadian ini, dia tahu Rani melakukan hal yang benar. Sementara itu, di dalam ruang resepsi, kegaduhan mulai terjadi. Beberapa tamu masih bingung, sementara Leo berdiri di sana, merasa terpojok dan dipermalukan.
Beberapa keluarga terdekat mulai mencoba mendekatinya, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Leo hanya bisa menatap mereka dengan kosong. Semua yang sudah direncanakan, semua yang telah disiapkan dengan begitu matang, kini hancur begitu saja dalam sekejap mata. Rani, meskipun hatinya terluka, merasa tenang. Hari ini, ia telah membuat pilihan yang paling sulit dalam hidupnya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk menemukan kebahagiaannya sendiri, tanpa tergantung pada orang lain yang tidak tulus mencintainya. Dia melangkah keluar dari gedung itu, menuju masa depan yang kini terbuka lebar di depannya. Rani berdiri di luar gedung, angin yang lembut menyapu wajahnya, menyegarkan tubuh yang terasa lelah. Ketegangan yang sebelumnya membebani dirinya mulai mengendur sedikit demi sedikit. Di balik pintu besar itu, kegaduhan masih terdengar, suara bisikan, teriakan, dan langkah-langkah cepat yang menunjukkan bagaimana situasi berubah begitu cepat. Semua yang ada di dalam sana terkejut dengan keputusan yang baru saja dibuatnya. Namun di luar gedung ini, Rani merasa seolah dunia ini miliknya. Meski hatinya terluka, ada kebebasan yang begitu terasa. Seperti beban yang selama ini dipikulnya akhirnya terlepas. Tasya berdiri di sampingnya, mencoba menguatkan Rani. Rani, kamu baik-baik saja? Tasya bertanya pelan, wajahnya penuh perhatian. Rani hanya mengangguk. Aku baik-baik saja, Tasya. Aku merasa lega, meski sangat berat. Suaranya terdengar begitu rapuh, tetapi ada keteguhan dalam setiap kata yang diucapkannya. Tasya menggenggam tangan sahabatnya dengan lembut. Aku tahu ini keputusan yang sulit, tapi aku tahu kamu sudah benar. Ini adalah langkah yang terbaik untukmu. Rani menatap langit yang mulai gelap. Ada sedikit gerimis yang turun, membuat suasana terasa lebih sepi. Aku merasa seperti baru saja keluar dari sebuah mimpi buruk. Mimpi yang indah pada awalnya, tapi akhirnya aku tahu itu hanya ilusi. Rani terdiam sejenak, mencoba mencerna perasaan yang membanjiri dirinya. Kenapa dia melakukan itu? Tasya? Kenapa dia hanya berpura-pura mencintaiku? Tanya Rani, suaranya terputus-putus. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi dia menahannya. Tidak ada lagi air mata yang akan jatuh. Hanya kelelahan yang mendalam. Tasya mengusap pundaknya dengan lembut. Karena dia tidak pernah mencintaimu seperti yang kamu pikirkan. Leo hanya melihat apa yang bisa dia ambil darimu. Itu semua tentang warisanmu, bukan tentang cinta yang sejati. Rani mengangguk pelan, meskipun hatinya begitu sakit mendengarnya. Setiap kata yang diucapkan Tasya benar adanya. Tetapi kenyataan itu tetap sulit diterima. Dia tidak tahu bagaimana bisa begitu buta, mengabaikan semua tanda-tanda yang ada di sekitarnya. Tetapi semua itu sudah berlalu, dan sekarang, dia harus menghadapinya. Rani harus menatap masa depannya dengan penuh keberanian. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan mereka. Rani menoleh dan melihat ayahnya, Raffi, keluar dari mobil dengan wajah yang cemas. Tanpa berkata apa-apa, ayahnya berjalan cepat menuju mereka. Langkahnya terhuyung-huyung, seakan takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Rani, kamu benar-benar membatalkan pernikahan? Tanya Raffi dengan suara yang gemetar, tetapi ada kekhawatiran yang begitu jelas di wajahnya. Rani mengangguk. Iya, ayah. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku baru saja tahu semuanya. Raffi menatapnya dengan tatapan yang penuh kebingungan. Apa yang kamu maksud dengan semuanya, Rani? Rani menarik napas panjang. Ayah, aku baru tahu kalau Leo hanya menginginkan hartaku. Dia tidak mencintaiku. Semua ini hanya tentang warisan. Ayah, dia tidak pernah tulus. Wajah Raffi berubah pucat. Dia tampak terkejut dan terdiam beberapa detik. Tapi, kamu yakin dengan ini, Rani? Leo, dia pria yang baik, kan? Selama ini aku
Aku tidak melihat tanda-tanda yang mencurigakan. Dan aku yang terlalu bodoh. Ayah, jawab Rani dengan nada kecewa, meskipun dia berusaha tidak menunjukkan betapa perihnya hatinya. Aku terlalu percaya pada kata-katanya. Terlalu percaya pada segala sesuatu yang dia katakan. Tapi aku akhirnya sadar. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan. Raffi terdiam. Seolah-olah dia mencoba memahami perasaan anaknya, berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang begitu rumit ini. Rani, kamu harus tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah. Ini tidak hanya memengaruhi kamu, tapi juga keluarga kita. Rani memandang ayahnya dengan tatapan yang penuh kejujuran. Ayah, aku tahu ini sulit, dan aku tidak ingin menyakiti keluarga kita. Tapi ini adalah hidupku, dan aku berhak memilih siapa yang akan bersamaku. Aku tidak ingin terus hidup dalam kebohongan. Raffi menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku mengerti, Rani. Aku hanya ingin kamu bahagia. Jika ini yang membuatmu bahagia, maka aku akan mendukungmu. Tetapi ini tidak mudah, Nak. Leo sudah sangat dekat dengan kita. Tidak, Ayah. Kamu tidak mengerti. Semua ini bukan tentang Leo lagi. Ini tentang aku. Aku harus memilih jalan yang benar, meskipun itu terasa sangat berat, jawab Rani dengan tegas, meskipun dalam hati dia merasakan perasaan yang sangat campur aduk. Di satu sisi, ada kebebasan yang menyegarkan, tetapi di sisi lain, ada kesedihan mendalam karena dia harus meninggalkan harapan yang pernah dia miliki. Tasya memandang Rani dengan tatapan penuh kasih. Kami akan selalu mendukungmu, Rani. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu tidak sendirian. Rani tersenyum tipis, matanya masih berkilauan dengan air mata yang tak sempat jatuh. Terima kasih, Tasya. Mobil Raffi tiba-tiba melaju kembali, meninggalkan jejak ban di jalanan basah. Hujan semakin deras, seakan mencerminkan kekalutan yang masih ada dalam hati Rani. Rani berjalan perlahan, menatap ke depan, merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia memegang kendali penuh atas jalan hidupnya. Tidak ada lagi kebohongan yang mengikatnya. Tidak ada lagi rasa takut yang menggerogoti hatinya. Dia tahu hari ini adalah awal dari sesuatu yang baru, meskipun perjalanan ini akan penuh tantangan. Tetapi Rani tidak takut lagi. Karena dia tahu, meski dunia terasa begitu rapuh, dia masih memiliki dirinya sendiri. Dan itu sudah cukup. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Rani duduk di balkon apartemennya, memandangi langit yang penuh dengan awan kelabu. Hujan telah reda, meninggalkan jalanan yang berkilau oleh cahaya lampu jalan. Suasana di luar terasa damai, tetapi di dalam hatinya masih ada sisa-sisa perasaan yang belum sepenuhnya hilang. Setiap detik setelah hari pernikahan yang batal itu adalah perjalanan menuju pemulihan. Rani memutuskan untuk mengambil waktu untuk dirinya sendiri, menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang selama ini mengelilinginya. Keputusan yang berat untuk membatalkan pernikahan itu ternyata membawa dampak yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Banyak teman dan keluarga yang berusaha menghubunginya, mencoba memberikan nasihat, atau bahkan mengkritiknya karena keputusan yang dianggap drastis. Namun, di dalam dirinya, Rani tahu ini adalah pilihan yang tepat. Walau kesepian kadang menghantui, dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Sambil memandang keluar, Tasya datang duduk di sampingnya. Kamu terlihat lebih tenang sekarang, Rani, kata Tasya dengan senyum yang lembut. Rani menoleh ke sahabatnya, lalu tersenyum tipis. Aku merasa sedikit lebih baik, Tasya. Meskipun perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian, aku merasa lebih kuat. Tasya menatapnya dengan serius. Dan kamu tahu, kamu benar-benar berani. Tidak semua orang bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kamu berhasil melalui semuanya dengan kepala tegak. Rani menghela napas panjang.
Aku tidak tahu kalau aku bisa bertahan sejauh ini. Terkadang aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Bagian yang selama ini aku pikir akan selalu ada. Kepercayaan pada orang yang aku cintai, dan impian tentang masa depan yang sudah terencana dengan begitu sempurna. Semua itu runtuh dalam sekejap. Tapi kamu masih ada, Rani, kata Tasya. Kamu masih punya impian baru. Mungkin, sekarang saatnya kamu merancang hidupmu kembali dari awal. Rani menatap Tasya dengan mata yang lebih terbuka. Aku harus mencari tahu siapa aku, Tasya. Aku harus belajar apa yang benar-benar aku inginkan, tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Tanpa rasa takut, tanpa keraguan. Tasya menggenggam tangan Rani. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa mengatasi apapun. Dan aku tahu kamu akan menemukan jalannya, Rani. Kalian selalu punya pilihan untuk melangkah maju. Rani tersenyum lagi, kali ini dengan lebih yakin. Aku akan melakukan itu. Aku akan mencari jalan hidupku yang baru, tanpa beban. Hari-hari berlalu begitu saja, tetapi langkah Rani semakin mantap. Dia mulai kembali ke dunia kerja, mencari hal-hal yang selama ini dia lupakan. Proyek-proyek baru datang dan dia menyambutnya dengan antusiasme yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Setiap hari, dia menulis catatan di jurnalnya, mencoba untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang tujuan hidupnya, tentang siapa dia sebelum terjebak dalam hubungan yang salah. Dia menemukan kekuatan dalam ketidakpastian. Di tengah kesibukannya, Rani mulai kembali berkumpul dengan teman-temannya, mempererat hubungan dengan keluarga, dan mengenal diri sendiri lebih dalam. Dia melakukan hal-hal yang selama ini ia lupakan, mengambil waktu untuk menikmati hidup, melakukan perjalanan, dan berinteraksi dengan orang-orang yang membawa kebaikan ke dalam hidupnya. Suatu hari, Rani menerima telepon yang tak terduga. Leo, mantan tunangannya, menghubunginya. Awalnya, dia merasa ragu untuk mengangkatnya. Apa yang bisa mereka bicarakan setelah semua yang terjadi? Namun, dengan keberanian yang baru ditemukan, Rani akhirnya memutuskan untuk mendengarkan. Rani, aku tahu ini mungkin tidak pantas, tapi aku ingin meminta maaf. Suara Leo terdengar melalui telepon, penuh penyesalan. Rani menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Leo, aku menghargai permintaan maafmu. Tapi aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku sudah melalui banyak hal untuk sampai ke titik ini. Aku bukan lagi orang yang kamu kenal dulu. Aku sudah menemukan jalanku sendiri. Ada keheningan sejenak, sebelum Leo berbicara lagi. Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Rani tersenyum pahit, meskipun tidak ada orang lain di sekitarnya. Aku sudah memaafkanmu, Leo. Tapi aku harus melanjutkan hidupku tanpamu. Telepon pun terputus, dan Rani merasa seperti sebuah beban yang akhirnya terangkat. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa marah yang mengganjal di hatinya. Dia telah melangkah jauh dari masa lalu, dan dia tahu, ini adalah saatnya untuk meraih masa depannya. Setahun kemudian, Rani berdiri di tepi pantai, memandang matahari terbenam yang indah. Angin sepau-sepau membawa harum laut, dan di dalam hatinya, ada rasa damai yang begitu besar. Dia telah melalui banyak hal, kehilangan, kebohongan, penyesalan, tetapi di sini, pada momen ini, dia merasa benar-benar bebas. Hidupnya sudah kembali ke jalurnya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun, atau apapun, menghalangi kebahagiaannya lagi. Tasya berdiri di sampingnya, tersenyum lebar. Kamu berhasil, Rani. Aku bangga padamu. Rani mengangguk, matanya berbinar. Ini baru permulaan, Tasya. Masih banyak yang harus kujalani. Tapi aku yakin, apapun yang terjadi, aku akan bisa melewatinya. Aku sudah belajar untuk hidup dengan diriku sendiri. Dengan itu, mereka berdiri di sana,
menatap cakrawala yang memudar dalam kegelapan malam, mengetahui bahwa kehidupan mereka baru saja dimulai. Dan Rani, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa siap untuk masa depan yang penuh kemungkinan. Hidup kita seringkali penuh dengan kejutan dan tantangan yang tak terduga. Tidak semua rencana berjalan sesuai dengan harapan, dan kadang kita harus menghadapi kenyataan yang pahit. Namun, ingatlah bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Ketika kita merasa terjatuh, jangan takut untuk bangkit dan melangkah maju. Jangan biarkan masa lalu menentukan siapa kita, karena kita selalu punya pilihan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Penting untuk belajar mencintai diri sendiri sebelum kita mengharapkan orang lain untuk mencintai kita. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, dan saat kita mulai menghargai diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang di jalan kita. Jangan pernah ragu untuk memulai kembali. Setiap langkah baru, meskipun terasa sulit, adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita ini. Semoga kisah ini bisa memberi sedikit inspirasi dan kekuatan bagi kalian yang sedang berada dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan. Ingat, apapun yang sedang kalian hadapi sekarang, kalian tidak sendiri. Tetaplah percaya pada diri sendiri dan terus berjalan dengan penuh keyakinan. Semoga hari-harimu penuh kebahagiaan dan kedamaian. Dengan hangat.